Ini masuk semua nggak anak-anak ini? Masuk Bu. Masuk Bu. Tapi saya kurang tahu. Oh, kok kurang tahu? Coba dulu dicek teman-temannya, ada yang belum masuk? Woi, Afifah mana woi? Afifah mana woi? Ada Bu. Nggak ada. Oke, nanti di absen aja ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa dulu. Mungkin Masnya, karena cowok satu-satunya, bisa memimpin kita dalam doa. Oke, kita berdoa. Allah Bapa, kita belajar sholat. Terima kasih ya Bapak. Kami hari ini cuma akan belajar Tuhan. Biar apa yang menjadi pelajaran biar Tuhan dapat melaksanakan dengan baik Tuhan dan mendapat ilmu yang baik Tuhan dari guru atau dosen kami Bapak. Terima kasih hanya bila kamu kami berdoa dan syukur. Amin. Oke, ibu absen dulu ya. Oke. Suwandi, Hadir. Astrid, dan Bu Abigail. Oke, hadir semua ya. Oke. Karena ibu baru pertama kali masuk ke sini, ibu memperkenalkan diri. Karena tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, ibu adalah guru baru di sini. Ibu namanya Lovita, bisa dipanggil Ibu Lovita aja. Ibu di sini akan mengajarkan pembelajaran tentang etika dan hukum dalam bisnis. Sebelumnya, udah ada yang tahu tentang etika dan hukum dalam bisnis? Belum. Oke, tapi ibu mau kenalan dulu nih sama kalian. Kalian tinggalnya pada di mana sih? Karena ibu tinggalnya di daerah sini, jadi ibu kurang lebih tahu tentang sekolah ini. Kalau masnya tinggal di mana? Tinggal di Bogor Bu. Ih, jauh banget, kenapa sekolah di sini? Ya mungkin karena orang-orang yang asik di sini, punya banyak teman di sini, lumayan kan. Kalau mbaknya, Mbak Astrid tadi ya namanya? Di Bogor Bu. Oh, daerah sini juga dong. Iya Bu. Kenapa sekolahnya di sini? Ya masuknya di sini Bu. Masuknya di sini karena deket ya, biar nggak jauh ya. Iya. Ya udah, kalau gitu tanpa berlama lagi, ibu akan mengajarkan tentang etika dan hukum dalam bisnis. Sebelumnya, kalian tahu pengertian dari etika itu apa? Enggak Bu. Nggak tahu. Nah, ibu kasih tahu sekarang. Etika itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti etos dalam bentuk tunggalnya dan taeta dalam bentuk jamak. Etos bisa diartikan tempat tinggal yang biasa atau padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak, taeta hanya mempunyai satu arti, yaitu adat kebiasaan. Nah, di sisi lain, etos juga bermakna semangat khas yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu. Menurut Kak Bertens, etos menunjukkan ciri-ciri pandangan dan nilai yang menandai kelompok tertentu atau yang menurut Concise Oxford Dictionary yang berarti characteristic spirit of community, people, or system. Hal ini tercermin dalam konsep etos kerja atau etos profesi. Semangat, ciri-ciri, dan pandangan khas yang dirumuskan untuk profesi tertentu disebut kode etik. Misalnya yang kita sering dengar ada kode etik dosen, kode etik kedokteran, kode etik jurnalistik, dan juga sebagainya. Nah, ada istilah yang dekat juga dengan kata etika, yaitu adalah moral. Moral dan etika merupakan dua hal yang berbeda. Dikatakan bahwa etika berkaitan dengan kelakuan manusia. Dengan kata lain, etika akan bertanya mengapa ajaran moral itu boleh dan tidak boleh, dan apa dasar yang harus diikuti. Sedangkan moralitas yaitu sistem nilai mengenai bagaimana manusia harus hidup secara baik sebagai manusia. Nah, menurut Franz Magnus Suseno, etika adalah sebuah ilmu, bukan sebuah ajaran.
Jadi dapat dipastikan bahwa etika dan ajaran-ajaran moral tidak berada pada tingkat yang sama. Yang mengatakan bagaimana harus hidup bukan etika, melainkan ajaran moral. Etika mau mengerti mengapa kita harus mengikuti ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap tanggung jawab yang berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Nah, menurut Bertens, etika itu mempunyai 3 pengertian. Yang pertama, etika itu bisa diartikan sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Misalnya etika di suku-suku India, etika di agama Buddha, etika di agama Protestan, seperti itu. Yang kedua, etika bisa berarti kumpulan asas atau nilai moral. Maksudnya di sini adalah kode etik yang tadi sudah kita bahas. Seperti contoh di Departemen Kesehatan RI, mereka pernah menerbitkan kode etik untuk rumah sakit yang diberi judul Etika Rumah Sakit Indonesia. Dan yang ketiga, menurut Bertens, etika itu mempunyai arti ilmu tentang yang baik dan buruk. Etika baru menjadi ilmu bila kemungkinan-kemungkinan etis atau asas-asas nilai tentang yang dianggap baik dan buruk yang begitu saja diterima dalam suatu masyarakat seringkali tanpa disadari menjadi bahan refleksi bagi suatu penelitian sistematis dan metodis. Etika di sini sama artinya dengan filsafat moral. Pengertian etika seperti itu. Dan menurut para pakar juga tadi Magni Suseno, Bertens, dan juga Burhanuddin Salam. Nah, kita masuk ke konsep etika secara umum. Ada 2 konsep etika secara umum. Yang pertama, etika teologis dan etika filosofis. Kita bahas dulu yang pertama ya, etika teologis. Etika teologis itu berkaitan dengan yang pertama, etika teologis bukan hanya milik agama, melainkan setiap agama dapat memiliki etika teologisnya masing-masing. Yang kedua, etika teologis yang dapat didefinisikan sebagai etika yang bertitik tolak dari presuposisi teologis. Nah, yang kedua adalah ada etika filosofis. Etika filosofi di sini secara harfiah dapat dikatakan sebagai etika yang berasal dari kegiatan berfilsafat atau berpikir yang dilakukan oleh manusia. Karena etika sebenarnya adalah bagian dari filsafat, etika lahir dari filsafat. Dan ada 2 sifat etika. Yang pertama, non-empiris, di mana filsafat digolongkan sebagai ilmu non-empiris. Ilmu empiris adalah ilmu yang didasarkan pada fakta atau konkret. Dan yang kedua, ada sifat yang praktis, di mana cabang-cabang filsafat berbicara mengenai sesuatu yang ada. Misalnya, filsafat hukum mempelajari apa itu hukum. Akan tetapi, etika tidak berbatas pada itu, melainkan bertanya tentang apa yang harus dilakukan. Dengan demikian, etika sebagai cabang filsafat bersifat praktis karena langsung berhubungan dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia. Fungsi etika sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama, dari segi keadilan sosial, di mana etika itu ada supaya kepada semua peserta dalam kompetisi di pasar diberikan kesempatan yang sama. Peranan etika ini sudah cukup dibicarakan ketika mempelajari aspek-aspek negatif dari liberalisme dan kapitalisme. Yang kedua, dalam konteks pasar bebas, di mana semua peserta dalam pasar bebas harus berlaku dengan fair. Berarti bahwa kejujuran merupakan tuntutan etis yang sangat penting. Dan dapat dikatakan juga bahwa kompetisi tidak boleh merugikan orang lain. Maka jika pebisnis itu tidak segan mengorbankan orang lain untuk kepentingannya, berarti bisnis yang mereka jalani itu menjadi tidak etis. Nah, di sini kita juga akan membahas tentang
eh, tujuan dari bisnis itu sendiri. Tujuan dari bisnis kita semua pasti tahu adalah untuk mendapatkan keuntungan. Kalau tidak untuk mendapatkan keuntungan, berarti ya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di masyarakat sosial. Nah, dalam sudut ekonomis terdapat 3 tolak ukur untuk mencapai keuntungan tersebut. Yang pertama, melalui hati nurani. Suatu perbuatan adalah baik jika dilakukan sesuai dengan hati nurani, dan suatu perbuatan lain adalah buruk jika dilakukan bertentangan dengan suara hati nurani. Dalam bertindak bertentangan dengan hati nurani, manusia menghancurkan integritas pribadi karena menyimpang dari keyakinan yang terdalam. Yang kedua adalah menurut kaidah emas. Di sini cara yang lebih objektif untuk menilai baik buruknya perilaku moral adalah mengukurnya dengan kaidah emas yang berbunyi, hendaklah memperlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Dan yang ketiga, menurut penilaian masyarakat umum, di mana menyerahkannya kepada masyarakat umum untuk dinilai, dan cara ini disebut audit sosial. Sebagaimana melalui audit dalam arti bisa sehat atau tidak sehatnya keadaan finansial suatu perusahaan dipastikan, demikian juga etis suatu perbuatan ditentukan oleh penilaian masyarakat umum. Nah, Ibu sudah menjelaskan kurang lebihnya tentang etika dalam hukum dan bisnis. Nah, kalian ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu akan bertanya sama kalian untuk menguji apakah kalian sudah mengerti tentang apa yang Ibu sudah jelaskan tadi kurang lebihnya. Ibu akan membagi satu-satu ya pertanyaannya kepada murid-murid di sini. Yang pertama untuk yang Masnya, mau langsung dijawab atau dicari dulu nih jawabannya? Cari dulu Bu, sebentar. Oke, pertanyaannya untuk Masnya itu adalah sebutkan alasan yang menjadi etika bisnis menjadi penting. Sebutkan 3 aja. Untuk Mbaknya, Mbak Astrid, pertanyaannya adalah mau dicari dulu atau langsung jawab? Langsung jawab aja Bu. Oke, langsung jawab. Ini pasti murid pintar nih di sini nih. Oke, pertanyaannya adalah hal apa saja yang harus diperhatikan dalam menciptakan etika bisnis? Mau langsung dijawab sekarang? Oke. Ya Bu. Yang pertama itu pengendalian diri, Mengenali diri, pengembangan tanggung jawab sosial, mempertahankan jati diri, menciptakan persaingan yang sehat, menerapkan konsep pembangunan tanggung jawab sosial, mempertahankan jati diri dan persaingan yang sehat. Saya itu 3. itu lebih dari 3 ya kayaknya ya. Oke, benar. Ibu kasih nilai dulu. Astrid ya tadi namanya. Wih, bagus loh. Ibu sebenarnya 3 aja, tapi dia jawabnya banyak. Mantap. Oke, untuk Masnya, Suandi, udah? Ya, dapat. Oke, silakan dijawab. Oke. Yang pertama adalah dapat membangun reputasi perusahaan yang baik. Nomor 2-nya adalah mendapatkan kepercayaan di mata konsumen. Dan yang ketiga, meningkatkan kepuasan konsumen. Wis, mantap, jelas, singkat dan padat. Oke. Dan satu lagi Bu, Oh, membangun lagi. kesadaran nilai moral. Oke. Ibu kasih nilai yang bagus juga. Oke, karena Ibu rasa kalian juga udah mengerti dan saat Ibu tanya kalian juga udah menjawab dengan baik dan benar. Ibu rasa Ibu akan mencukupkan pembelajaran hari ini. Tapi Ibu mau nanya, beneran gak ada yang mau nanya nih? Enggak Bu. Ya, Bu. Berarti udah pada ngerti semua kan? Udah Bu. Oke, kalau begitu Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Untuk hari ini karena baru pembelajaran pertama, Ibu tidak menugaskan kalian dengan pekerjaan rumah. Jadi minggu depan diharap sebelum kita mulai pembelajaran kalian baca untuk bab 2 ya. Karena minggu depan akan Ibu tanyakan juga seperti ini, cuman mungkin akan berkelompok. Oke. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu ajarkan kepada anak-anak semuanya dapat bermanfaat dan dapat kalian ingat dan pahami dalam dunia nyata. Jikalau kalian mau jadi pebisnis
yang handal nanti di kemudian hari. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ibu tinggal dulu ya. Ya, Bu. Terima kasih Bu. Iya. Pagi, Bu.